Salam, selamat bertemu kita kembali dalam channel ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yakni channel Langsung Sitorus, yang pada kesempatan ini akan kita gunakan untuk merenungkan apa yang menjadi epistel pada tanggal 21 April tahun 2024 yang kita sebut juga sebagai Minggu Jubilate. Mudah-mudahan perenungan kita ini dapat semakin memperkokoh iman kita dan persahabatan kita juga semakin dikuatkan. Mari kita saling sharing pendapat, tulis pendapat Bapak Ibu di dalam komentar, dan bagikan video ini kepada kawan-kawan. Ajak mereka mensubscribe, dan terima kasih bagi yang sudah mensubscribe. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Untuk memulai perenungan kita pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia kiranya memenuhi hati dan pikiran kita dalam menyambut firman yang akan kita renungkan. Amin. Marilah kita baca firman yang akan kita renungkan itu ditentukan dari Mazmur 23, satu pasal ayat 1 sampai 6. Yakni Tuhan Gembalaku yang baik. Itu judulnya diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, suatu mazmur dari Daud. Mari kita baca. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan aku, menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah siapapun yang mendengar, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan kehendak atau firman Tuhan. Amin. Sesuai dengan apa yang menjadi evangelium dan ditarik dari sana menjadi tema perenungan kita, mengatakan Yesus Gembala yang baik. Dalam konteks Mazmur 23 ini tentu saja Tuhan Jehovah Elohim Gembala yang baik, khususnya bagi Daud. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kapan dituliskan Daud sebenarnya Mazmur ini kita tidak tahu tanggalnya, kapan atau di tahun berapa dalam kehidupannya. Tapi mari kita ikuti. Mudah-mudahan dapat kita maklumi mengapa Daud menuliskan ini. Daud itu adalah anak bungsu dari Isai di kota Bethlehem. Pekerjaannya adalah menggembalakan kambing domba ayahnya di
penggembalaan yang ada di Efrata, di sekitar Bethlehem, tetapi bukan hanya di sekitar itu dia menggembalakan dombanya atau ternak gembalaannya, dia juga membawanya ke selatan sampai ke Jericho atau ke lembah Sungai Jordan, di mana padang rumput hijau banyak dan di tempat mana lebih mudah ditemukan air yang bisa diminum oleh kawanan ternak gembalaan Daud tersebut. Jadi dari pengalamannya selaku penggembala, dia bandingkan dia menggembalakan kambing dombanya, dia memahami Tuhan adalah gembala baginya. Namun masa remaja itu salah satu latar belakang penulisan Mazmur itu. Dalam penggembalaan yang dilakukannya, tentu saja dia menuntun kawanan gembalaannya itu ke padang rumput hijau, makanya harus dibawa sampai ke lembah Jordan, bahkan ke Jericho, di mana rumput-rumput hijau dapat ditemukan juga walaupun sudah musim panas. Lalu dia merawat ternak gembalaannya, menyayanginya sehingga kawanan gembalaannya itu bersuka cita kalau dia datang, karena jiwa mereka, hati mereka sangat segar dan senang kalau Daud bersama mereka. Tentu saja nama Daud, suara Daud dikenal oleh para kawanan gembalaannya dan adalah tanggung jawabnya juga untuk membawa kawanan gembalaannya itu di jalan yang benar, bukan di jalan-jalan yang membahayakan nyawa kawanan ternaknya tersebut. Dia ingat pengalamannya waktu berjalan ke Jericho. Di sana ada suatu lembah kekelaman namanya. Seperti di zaman kita ini sekarang, tempat para begal sering beraksi. Tapi dia harus lewati itu dan dia tidak takut. Apalagi kalau sore-sore sudah menjelang gelap, para begal mulai beraksi, dan kalau ada yang lewat di masa sepi tersebut, mereka bisa merampok kawanan ternak, para peternak yang berlalu, atau barang bawaan daripada orang yang berlewat dari lembah kekelaman itu. Tetapi Daud, yang juga karena namanya sudah dikenal di sana, di sekitar itu, tenang aja. Karena bukan hanya kepandaiannya mengalahkan musuh, membuat takut para begal atau para perampok menjumpai dia di lembah kekelaman itu, dia tahu bahwa gada Tuhan yang ada di tangannya dan tongkat Tuhan yang ada di tangannya dapat memukul habis. Mengapa tongkat di tangannya itu disebut sebagai tongkat Tuhan? Karena dia berdoa juga waktu membuat itu. Tiba dia di rumah, ya makanannya sudah tersedia. Ya, bukan daging
hewan ternak gembalaannya yang dipotong oleh para juru masak di rumah ayahnya. Tetapi ada juga makanan yang lengkap. Ya. Setelah dia diurapi oleh Samuel, dia teringat juga bahwa kepalanya telah diurapi dengan minyak. Dan pialanya, gelas dari mana dia minum, tidak setengah-setengah, tapi melimpah. Ya, penuh. Karena apa? Anggur di kebun ayahnya diberkati oleh Tuhan. Lalu dia dapat berkesimpulan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti dia seumur hidupnya. Jadi kita katakanlah bahwa dia menulis Mazmur ini sebelum dia meninggal, setelah dia naik tahta dan akan menjalani pemerintahannya yang menjadi harapan bangsanya, memberikan kemakmuran bagi rakyatnya itu. Sehingga dia mengandalkan kebajikan dan kemurahan Tuhan dalam memerintah, dalam memakmurkan rakyatnya selama dia memerintah. Tentu saja dia sudah berniat untuk mendirikan rumah Tuhan, tapi dalam hayatnya itu belum terwujud. Namun otaknya sudah sampai di sana. Jadi dapat dikatakan bahwa Daud menulis Mazmur singkat ini setelah dia benar-benar menjadi raja dan akan mensentosakan semua rakyat yang bersatu setelah Saul meninggal, dan Israel yang 13 marga itu, yang 12 suku itu bersatu di bawah pemerintahannya. Dan itulah makna daripada pengakuan dalam Mazmur ini. Mazmur ini terkenal sebagai Mazmur pribadi, sehingga kalau dikatakan Tuhan adalah gembalanya atau yang menggembalakan Daud, ya tentu saja dia sendiri di sana sebagai ternak atau orang gembalaan Tuhan. Dan dia dipilih Tuhan menjadi orang yang akan menggembalakan bangsa Israel menjadi bangsa yang hebat, yang makmur, yang adil, dan memang sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tentu saja pengalaman kita tidak selalu persis seperti pengalaman Daud. Tetapi banyak juga pergumulan kita yang mengajak kita mengaku bahwa Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, Gembala kita yang baik, Gembala agung kita yang telah dibangkitkan dari kematian untuk memberikan kehidupan kepada kita, Gembala agung yang akan memahkotai kita dengan mahkota kemuliaan. Dan siapa yang jujur mengaku perjalanan hidupnya dalam keyakinannya kepada Tuhan yang menggembalakan dirinya, pasti dia bisa mengaku seperti Daud, takkan kekurangan aku, katanya. Banyak kebutuhan
Seperti Daud juga banyak sekali kebutuhannya, baik sebagai pribadi, sebagai kepala pemerintahan, sebagai raja, dan lain-lain ya. Banyak kebutuhannya, tetapi dia yakin Tuhan akan menyediakan itu dan tidak dibiarkan kekurangan apapun. Tetapi Daud itu tidak berpangku tangan. Daud tidak melipat tangan dan duduk di istananya, tidak. Dia menjadi pejuang yang berbiasa, yang ditakuti oleh bangsa-bangsa di sekitar Israel. Bahkan mereka tidak berani melawan bangsa Israel karena ada Daud di situ. Ahli perang, jago mengalahkan musuh. Itu sudah sangat terkenal sejak Daud mengalahkan Goliat, pemimpin Palestina itu ya. Di Israel itu padang rumput hijau sangat sulit ditemukan, ya. Dalam arti yang sebenarnya, bukan seperti sekarang rumput hijau itu dianggap perempuan-perempuan yang bisa dinikmati laki-laki hidung belang, bukan. Tapi rumput hijau itu adalah sumber nafkah yang menyehatkan dirinya, keluarganya, dan rakyatnya. Itu tidak jatuh dari langit. Tetapi Daud mengasah dirinya dan berbuat sebagai petani yang ulung, yang dapat menciptakan, membuat padang gurun punya mata air, dan mata air itu dapat mengairi tanah sekitarnya sehingga ada padang rumput hijau. Artinya, Daud itu punya keahlian, kelihayan agar apa yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi rakyatnya betul-betul dapat dilakukannya, dapat diadainya. Karena semangat seperti itulah yang dimiliki oleh bangsa Israel sampai sekarang, sehingga mereka sangat maju dalam teknologi, dalam bidang pertanian. Ya, air tenang hanya di Laut Mati itu air asin itu. Kalau di Laut Tengah tidak bisa air tenang. Tetapi air tenang dimaksud adalah kalau ada mata air bersih yang dapat ditimba untuk kebutuhan manusia dan juga kebutuhan hewan-hewan dan kebutuhan tanam-tanaman yang lain. Jadi dalam kepercayaan bahwa Tuhan menuntun dia ke air yang tenang, dia tidak kehilangan akal ya. Dia yakin kalau Tuhan menuntun dia ke air yang tenang, akalnya, kekuatannya, tindakannya menuju air tenang itu dan membuatnya menjadi ada. Sehingga jiwanya segar oleh karena temuan-temuan dan pengelolaan yang baik tersebut. Dan jiwanya itu lagi disegarkan dengan dengar-dengar kepada firman Tuhan. Kita tahu waktu itu Daud sedang berusaha agar kitab-kitab Musa dapat dikumpulkan dan menjadi kitab suci bagi mereka. Dan itu menjadi penyegaran jiwa bagi Daud dan juga bagi seluruh rakyat Israel. Itulah tuntunan yang jalan yang benar, bahwa mereka sudah memiliki Taurat Tuhan, jalan kebenaran Allah. Dan karena nama Tuhan, mereka melakukan semuanya itu di jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dengan semangat seperti itu mereka atau Daud bersama kawan-kawannya, bersama rakyatnya dapat melaju-maju menandingi bangsa-bangsa yang lain.
Itulah perjuangan dalam hidup ini. Dunia ini penuh ancaman perang, ancaman untuk saling membubarkan suatu negara. Demikian juga kerajaan Israel yang dipimpin oleh Daud waktu itu banyak sekali musuhnya. Ancaman pembubaran bangsa Israel atau kerajaan Israel Raya itu datang dari berbagai penjuru, dari Suriah, dari Asur, dari Filistin, dari Moab dan lain-lain. Tapi itu ibarat lembah kekelaman yang mengancam eksistensi bangsa Israel. Namun, Daud berani menghadapi semuanya sehingga rakyatnya pun berani berhadapan dengan segala ancaman itu. Mereka memakai janji Tuhan yang akan menghukum bangsa-bangsa yang memerangi bangsa Israel. Itulah gada Tuhan dan tongkat Tuhan yang akan menghukum bangsa-bangsa yang iri, yang ingin merusak bangsa Israel. Itu yang dipergunakan oleh Daud dalam memerangi para musuh-musuh Israel dan juga dalam rangka menegakkan kehidupan, menegakkan keberanian mereka menghadapi segala tantangan di kekelaman dunia ini. Israel di bawah pimpinan Daud berhasil swasembada pangan karena dia sangat memajukan pertanian, sehingga bangsa-bangsa sekitarnya tercengang-cengang juga melihat. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Daud dengan bahwa Tuhan menyediakan hidangan di hadapan Daud, di hadapan lawan-lawannya. Tidak ada musim kelaparan yang dialami oleh bangsa Israel waktu itu. Bahkan mereka bisa menolong bangsa-bangsa yang lainnya. Itu semua sebagai dampak daripada pengurapan Tuhan yang diterima oleh Daud, yang diterimanya dari Samuel sewaktu dia masih lajang. Dan pengurapan itu tidak sia-sia karena Daud setia di dalam janji apa yang dijanjikannya sewaktu dia diurapi, dan dia tetap mengikut janji Tuhan dalam perjuangan hidupnya. Makanya kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti hidupnya sepanjang pemerintahannya. Walaupun terjadi pemberontakan dari dalam keluarganya terhadap dirinya, Tuhan juga melindunginya. Tuhan juga menggunakan kebajikan yang dianugerahkan Tuhan kepada Daud dan juga kemurahan Tuhan untuk lolos dari semua cobaan itu. Sehingga Daud bisa memerintah kembali, tidak lagi terbuang di Mahanaim, namun diarak pulang ke Yerusalem memerintah bangsa Israel kemudian setelah Absalom meninggal dunia. Dan sampai mati dia memang kita ikuti dari sejarah yang ditulis dalam Alkitab itu, kemurahan Tuhan mengikuti Daud. Baik dalam pergantian raja, siapa yang akan menggantikannya menjadi raja, Daud juga memberlakukan kebajikan dan kemurahan Tuhan. Sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Walaupun Adonia sudah mengklaim dirinya menjadi raja, namun Daud tidak menyetujuinya. Dia mengurapi Salomo menjadi raja bangsa Israel, dan di antara anaknya yang dua itu tidak terjadi perang satu sama lain. Itu merupakan kemurahan Tuhan yang menyertai hidupnya sehingga dia bisa meninggal dengan sangat tenteram, sangat tenteram waktu meninggal. Dan dia memasuki rumah Tuhan di surga. Itulah tempat kekalnya. Dia tidak sempat membangun rumah Tuhan di kota Yerusalem, tetapi Tuhan menyediakan
rumah baginya di surga, di tempat Bapa berada. Itulah sebenarnya juga yang dicita-citakan oleh setiap orang yang percaya kepada Yahweh Elohim, Yesus Kristus, dan Roh Kudus Allah kita yang Maha Esa itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, Engkaulah gembala kami, satu persatu, sehingga kami dapat mengaku Jehovah adalah gembalaku yang melakukan semua yang terbaik bagi kehidupanku. Itu dapat kami saksikan sampai sekarang dalam kehidupan kami berbangsa di Indonesia ini dan bermasyarakat. Kiranya penyertaan-Mu akan terus berkelanjutan ya Tuhan, sampai akhir zaman terhadap umat-Mu di Indonesia ini dan di seluruh dunia. Dimuliakanlah nama-Mu, dan Engkau semakin dikenal oleh seluruh bangsa-bangsa dan mau mengikuti Engkau. Sempurnakan doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kabulkan doa kami. Amin.